Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Kantara Gusta. Nomor WP 17 10 11 52 6103 12. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat tentang kajian penelitian EAI. Latar belakang. Seluruh sivitas akademik perguruan tinggi, khususnya dosen, wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi menjadi indikator kunci dalam pengukuran kinerja sebuah perguruan tinggi. Kebutuhan sebuah organisasi atau perusahaan terhadap sistem informasi terus berkembang. Agar dapat terus bersaing dan bertahan, sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk mempunyai kinerja lebih baik. Sebuah organisasi atau perusahaan semestinya mempunyai sistem yang mampu untuk menampilkan informasi secara cepat, tepat, sehingga pihak-pihak yang menjalankan organisasi atau perusahaan, dalam hal ini top level management atau para eksekutif, mampu memberikan kinerja yang terbaik. Eksekutif bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat agar dapat menjalankan pekerjaan dengan efektif. Informasi yang digunakan merupakan informasi yang memiliki hubungan dengan keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan yang tepat dalam skala informasi yang cukup besar dapat dilakukan dengan menggunakan dukungan sistem. Sistem informasi yang dapat memberikan informasi tersebut adalah Sistem Informasi Eksekutif, SIE. SIE merupakan sistem informasi yang berbasis komputer dengan para eksekutif sebagai penggunanya. SIE difokuskan untuk membantu para eksekutif mengetahui informasi secara cepat guna mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah dihasilkan. Salah satu instansi yang menggunakan sistem informasi eksekutif adalah dalam bidang akademik, bidang keuangan, bidang mahasiswa, bidang pegawai. Akademik merupakan pendidikan yang ada dalam perguruan tinggi. Keuangan merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan perguruan tinggi, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Mahasiswa merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu penyelesaian. Dalam perguruan tinggi biasanya memiliki banyak sistem informasi yang digunakan untuk mengelola perguruan tinggi tersebut. Namun sistem informasi tersebut tidak saling terintegrasi dan belum menyajikan laporan khusus bagi para eksekutif. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas sebuah makalah berjudul Sistem Informasi Eksekutif pada Perguruan Tinggi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang dibahas saya adalah bagaimana menerapkan sistem informasi eksekutif pada perguruan tinggi. Batasan masalah. Karena luasnya masalah yang harus dibahas, maka dalam penulisan laporan ini saya membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi akademik, penyerapan sistem informasi eksekutif pada perguruan tinggi yang digunakan oleh top level manajemen atau para eksekutif. Tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Tujuan dari penulisan adalah menerapkan sistem informasi eksekutif pada perguruan tinggi untuk menampilkan informasi secara cepat dan tepat, sehingga pihak-pihak yang menjalankan organisasi atau perusahaan, dalam hal ini top level manajemen atau para eksekutif, mampu untuk memberikan kinerja yang baik. Informasi internal. Informasi internal merupakan informasi yang diolah dari data internal perguruan tinggi. Informasi internal dibutuhkan rektor atau kepala sebagai berikut. 1. Informasi tentang keuangan. 2. Informasi akademik. 3. Informasi kepegawaian. Informasi eksternal merupakan informasi yang diolah dari data eksternal perguruan tinggi. Informasi eksternal dibutuhkan rektor atau kepala. 1. Peringkat ketepatan untuk masuk perguruan tinggi tersebut. 2. Jumlah peminat yang masuk ke perguruan tinggi tersebut untuk semua jenjang. 3. Rasio ketepatan masuk perguruan tinggi. Deskripsi rencana penelitian. Konfigurasi untuk SIE berdasarkan
komputer biasanya termasuk personal komputer atau PC. Personal komputer untuk para eksekutif berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya termasuk penyimpan sekunder, biasanya berupa hard disk yang menyimpan basis data untuk eksekutif. Pangkalan data eksekutif berisi informasi yang sebelumnya telah diproses oleh komputer perusahaan. Para eksekutif memilih dari satu menu tampilan yang sebelumnya telah disiapkan atau membuat suatu pengolahan kecil. Sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk memakai surat elektronik perusahaan dan akses kepada informasi lingkungan. Untuk beberapa penggunaan, personil pendukung sistem ini memasukkan laporan dan informasi yang terbaru. Laporan untuk eksekutif bukan hanya didapat dari internal perusahaan saja, tetapi juga eksternal perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh Turban E bahwa model yang dibuat olehnya berasal dari berbagai sumber seperti komputer lain di luar perusahaan dan sumber-sumber yang bukan dari komputer. Untuk SIE sendiri, data berasal dari sistem informasi manajemen perusahaan dan pengolahan transaksi perusahaan atau dari pengamatan lingkungan yang didapat dari pelayanan informasi basis dan basis data komersil. Metode penelitian. Sistem informasi akademik mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen input, komponen model, basis data, komponen output. Perbedaan komponen ini antara sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Komponen input akademik. Sistem informasi akademik mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengolahan data, misalnya nilai mahasiswa, mata kuliah, data staf pengajar atau dosen, serta administrasi fakultas atau jurusan, dan lain-lain. Komponen model akademik. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi akademik banyak digunakan untuk menghasilkan informasi tentang pengolahan data mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Komponen basis data akademik. Data yang digunakan untuk output berasal dari database. Komponen output akademik. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem jurusan menyediakan informasi mengenai jurusan. Subsistem fakultas menyediakan informasi mengenai fakultasnya. Deskripsi rencana penelitian. Proses dari rencana informasi akademik itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Input data mahasiswa didapat dari mahasiswa yang bersangkutan saat registrasi ulang atau pendaftaran dengan output daftar nama mahasiswa. Input data dosen didapat dari setiap fakultas yang sudah dikoordinasi dengan jurusan yang memberikan output berupa daftar nama baik itu dosen lama yang masih aktif tetap mengajar, serta daftar nama dosen yang baru mulai mengajar. 3. Input data mata kuliah yang didapat dari setiap jurusan di lingkungan universitas dengan memiliki output jadwal kuliah dan jumlah SKS tiap mata kuliah yang sudah ditentukan. 4. Input KRS didapat dari pilihan mahasiswa untuk mata kuliah yang akan diambil dengan ketentuan yang berlaku. Input KRS ini memiliki output mahasiswa per setiap mata kuliahnya. 5. Input daftar nilai mahasiswa didapat dari setiap jurusan di lingkungan universitas. Mahasiswa wajib mengisi KRS karena itu merupakan salah satu syarat agar KRS dapat keluar. 6. Input daftar mahasiswa yang telah lulus yang didapat dari setiap jurusan yang telah dikumpulkan pada fakultas. Setelah itu ke lembaga yang menghasilkan output berupa nama wisudawan. 7. Input data keuangan yang didapat dari bagian administrasi yang telah dikoordinasi baik pada setiap jurusan melalui fakultas dengan output data mahasiswa yang masih aktif dan dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya. Proses pengolahan data keuangan dilakukan setiap kali terjadi transaksi keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga proses ini sistem informasi akademik dapat melakukan update untuk mahasiswa. Metode penyelesaian masalah. Adapun komponen dari sistem informasi eksekutif adalah sebagai berikut: hardware atau perangkat keras. Komponen pada komputer yang dapat terlihat dan dapat disentuh secara fisik. Software atau perangkat lunak. Komponen yang tidak terlihat tetapi terdapat dalam sebuah komputer. User interface. SIE membutuhkan efisiensi untuk mendapatkan kembali data relevan untuk membuat keputusan, sehingga interface pemakai adalah sangat penting. Beberapa jenis pertemuan dapat tersedia untuk struktur SIE seperti laporan terjadwal,
soal atau jawab, pandu menu, bahasa perintah, bahasa alami, dan input-output. Telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan peran penting dalam menghubungkan jaringan sistem informasi untuk mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, telekomunikasi dalam SIE dapat mempercepat kebutuhan akan akses ke distribusi data. Keuangan. Keuangan mempunyai peran penting dalam operasional untuk menaksir kecenderungan dan mengambil keuntungan. Oleh karena itu, keuangan dalam SIE orientasikan pendapatan yang rencananya terintegrasi atau penganggaran dengan kontrol dari laporan kerja dan dapat menolong eksekutif dalam hal menganalisa pendanaan. Pemasaran. Pada suatu organisasi, eksekutif pemasaran perannya adalah untuk menciptakan masa depan dalam hal ini menciptakan pemasaran berjangka efektif. Oleh karena itu, SIE menyediakan suatu pendekatan dalam perihal peramalan minat mahasiswa yang dapat mengizinkan eksekutif untuk membandingkan dengan pemasaran masa lalu. Deskripsi rancangan program. Sistem informasi eksekutif merupakan sebuah sistem yang membantu dalam pengambilan keputusan yang digunakan oleh top level manajer atau para eksekutif. Sistem informasi eksekutif pada perguruan tinggi ini meliputi sistem akademik, sistem pegawai, dan sistem keuangan. Sistem informasi akademik terdiri dari beberapa elemen seperti input, output, proses, dan feedback. Dan juga sistem informasi akademik tersebut memiliki beberapa komponen seperti komponen input, komponen model, komponen basis data, dan komponen output. Dengan adanya elemen-elemen dan komponen dalam pengolahan kampus menjadi lebih ringan, cepat, terkendali, dan terpercaya. Sekian makalah tentang kajian TAI yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.